Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Jadi nggak ada yang sakit ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi dijaga ya kesehatannya karena cuaca kita hari ini tuh sangat ekstrim ya. Nanti hujan, tiba-tiba panas lagi, gitu ya. Nah, Ananda semuanya sudah makan siang? Sudah Ibu. Sudah, alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Ada yang di sini membantu Ibu memimpin doa? Boleh angkat Saya, tangannya? Bu. Oke, silahkan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda Ibu yang udah berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini. Nah, nantinya semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Ibu mau tanya, Ananda Ibu tahu nggak dikumpulkan di sini nih kenapa gitu? Tak tahu. Nggak tahu, belum tahu ya? Belum. Oke, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu. Belum pernah juga ya mengikuti? Belum. Oke, berarti pertama kali ya? Iya Ibu. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit ya bahwasanya bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dimana kita nantinya akan berdiskusi secara bersama-sama, membahas permasalahan atau persoalan-persoalan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yang lagi tren-trennya mungkin, yang banyak dibicarakan oleh halayak ramai. Jadi banyak orang yang membicarakannya ya. Nah, tujuannya di sini melatih Ananda semua untuk berkomunikasi, terus tuh menyampaikan pendapat dan berani dan tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, paham Ananda semuanya? Paham Ibu. Oke, jadi di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang patut Ananda ketahui. Nah, jadi yang pertama itu Ibu harapkan mampu berpendapat, berani mengucapkan, berpartisipasi aktif, dan juga Ibu mohon pada Ananda, jika Ananda ingin berpendapat, boleh Ananda angkat tangannya terlebih dahulu. Nah, nantinya Ibu akan mempersilahkannya. Nah, jika ada temannya yang sedang berbicara atau berpendapat, Ibu mohonkan kepada Ananda untuk saling menghargai, menghormati pendapat yang diberikan kepada teman kita. Nah, jadi nantinya apabila ada hal-hal yang bersifat rahasia, Ibu mohonkan kepada Ananda untuk merahasiakannya dan jangan dibeberkan di luar kegiatan kita hari ini. Dan Ibu mau tanya, Ananda di sini datang secara sukarela? Sukarela, alhamdulillah ya. Nah, sampai di sini paham Ananda semuanya? Paham Ibu. Oke, paham ya. Nah, Ibu mau tanya, tadi kan Ananda udah paham nih. Ananda semua di sini udah pada kenalan belum sama temannya? Belum Ibu. Belum ya. Jadi boleh kita kenalan, Nak? Boleh Ibu. Boleh. Nah, jadi perkenalannya itu sebutkan nama, kelas, nama panggilan, sama makanan kesukaan Ananda semuanya. Paham? Paham Ibu. Oke, boleh dari Ibu dulu? Boleh Ibu. Oke, jadi perkenalkan nama Ibu Maila Faiza Azhara, biasa dipanggil Ibu Maila. Nah, Ibu sudah mengajar di sekolah kita ini selama kurang lebih 2 tahun. Dan makanan favorit Ibu itu mie ayam. Nah, siapa duluan yang ingin berkenalan? Boleh angkat tangannya? Oke, ada 2. Siapa dulu? Yang di sana aja dulu. Oh, yang di sana dulu nanti ya, gantian. Oke, silahkan. Kenalkan Ibu, nama saya Marta Elizabeth Boru Ginting, biasa dipanggil Marta Ibu. Makanan kesukaan saya bakso Ibu. Bakso. Halo Marta. Oke, ada lagi tadi? Oke, Saya, Bu. silahkan. Ya teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Akla Nabila. Teman-teman bisa manggil saya Akla atau Nabila. Makanan kesukaan saya mie goreng Ibu. Oke, halo Akla. Ada lagi yang lainnya? Saya Bu, Oke, silahkan. Kenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya
Dini Rahayu Atra, biasa dipanggil Dini. Dan dari kelas 12 MIPA 10, makanan kesukaan saya mie ayam sama dengan ibu. Oke, sama ya. Halo Dini. Ada lagi? Oke, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Ramiza Rizka Firman, panggilannya Ajeng dari kelas 12 MIPA 3. Makanan favorit saya ayam geprek. Oke, lagi lainnya? Siapa? Saya Ibu. Oke, silahkan. Perkenalkan saya Zara Premelia, bisa dipanggil Amel. Makanan kesukaan saya bakso Ibu. Bakso. Halo Amel. Ada lagi? Oke, terakhir ya. Perkenalkan nama saya Ranisa Putri Nani, bisa dipanggil Anissa dari IPS 2. Makanan kesukaan saya itu juga bakso. Bakso. Halo Anissa. Oke, jadi Ibu mau tes nih. Tadi kan udah pada nyebutin nama. Jadi Ibu mau tanya nih biar Ibu mau tahu apakah Anda semua ingat nama temannya atau tidak. Oke. Yang jilbab pink. Siapa temannya yang pakai baju biru? Biru nomor 2. Siapa ya? Ajeng, Bu. Ajeng, betul Ajeng. Betul. Kalau ini deh yang pakai jubah abu-abu, siapa temannya yang pakai baju apa nih? Ungu. Tadi kalau nggak salah ada ginting-gintingnya ya, Bu. Iya. Oh, Marta, siapa? Ibu. Oh, Marta, betul. Kalau ini deh yang pakai baju biru, siapa temannya yang pakai baju navy? Amel, Ibu. Oke, betul Amel. Betul. Oke, sepertinya Ananda semua udah saling kenal ya. Nah, oke. Jadi Ibu punya ice breaking nih biar Ananda semua lebih semangat untuk melanjutkan kegiatan kita. Jadi ice breakingnya itu tepuk wow. Ada yang tahu tepuk wow di sini? Tahu, Bu. Oke, tahu ya Dini. Oke, boleh nanti dibantu temannya ya. Ibu. Oke, jadi tepuknya gini. Tepuk wow. Tepuk W. Tepuk O. Tepuk W. Wow, keren. Wow, keren. Paham semuanya? Paham, Ibu. Oke. Bisa ya nanti Adini bantu Ibu? Bisa, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk wow. Tepuk W. Tepuk O. Tepuk W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kita semua ya. Oke, udah pada semangat belum? Sudah Ibu. Sudah. Jadi pada kegiatan hari ini kita tuh punya 2 topik. Nah, yang pertama itu ada topik tugas yang dimana nanti Ibu akan memberikan topiknya atau pembahasannya, nantinya kita akan membahas secara bersama-sama. Nah, sedangkan topik bebas nanti Ananda boleh ajukan topik-topik yang sedang terkini mungkin. Nah, nantinya kita akan sepakati dan kita bahas secara bersama-sama. Dan Ibu harapkan sekali lagi Ananda untuk saling terbuka, berpartisipasi aktif, dan jangan malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Paham Ananda semuanya? Paham, Ibu. Oke, paham. Ibu mau tanya, gimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Ibu. Sudah nyaman. Ada yang mau ke WC? Tidak. Ada yang mau minum? Tidak. Tidak ya. Jadi, apakah Anda sudah siap nih untuk melanjutkan kegiatan inti kita? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Oke, jadi pada kegiatan kita hari ini, Ibu menetapkan bahwasanya kita menggunakan topik tugas yang dimana Ibu sendiri yang akan menentukan topiknya. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa menggunakan topik bebas ya, Nanda semuanya. Oke, jadi topiknya itu tentang FOMO. Ada yang tahu FOMO itu apa? Saya, Bu. Oke, silahkan, Akla. Oke, jadi FOMO itu rasa takut ketinggalan tren gitu, hal-hal yang lagi hangat-hangatnya, kayak misalnya Velocity gitu kan. Jadi Gitu, takut Bu. ketinggalan Iya, ya. Oke, takut betul ketinggalan. ya. Betul sekali apa yang dia katakan Akla. Jadi dia tuh takut ketinggalan tren-tren yang lagi marak-maraknya terjadi nih. Ada lagi yang lainnya? Sama Ibu. Sama. Jadi betul ya apa yang dikatakan Ananda tadi, bahwasanya FOMO itu fear of
mission out ya. Jadi di mana itu ada rasa kecemasan karena takut ketertinggalan pada situasi-situasi tertentu. Mungkin pada situasi yang lagi marak-maraknya terjadi, mungkin ada yang viral mungkin tentang velocity, terus TikTok itu, status, betul tuh. Jadi dia kalau dia nggak ngikutin itu, dia takut nih, nanti aku bakal ketinggalan zaman banget, kayak gitu kan. Oke, ada yang tahu nggak faktor penyebab jadi orang tuh FOMO? Ada yang tahu faktor penyebabnya? Saya, Bu. Oke, silakan Adini. Mungkin faktor penyebabnya, Bu, karena takut dibilang nggak ngikut tren, Bu. Oke. Jadul, Bu. Oke, jadi Kurang update nanti Bu dibilangnya gitu. Oke, jadi kalau menurut Adini itu dia takut dibilangin orang ya, takut kudet lah, kurang update, terus tuh takut dibilang ketinggalan zaman lah. Jadi takut tentang omongan orang dia ya. Oke, betul ya, bagus apa yang dikatakan Adini. Ada lagi yang lainnya? Sama Ibu. Sama. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya faktor penyebab dari seseorang itu FOMO atau kecemasan secara berlebihan pada sesuatu itu mungkin dia takut dibilang orang itu kudet, kurang informasi atau ketinggalan zaman mungkin. Jadi lebih cemas dia terhadap omongan-omongan orang. Oke, jadi bisa jadi faktor lainnya itu bisa dalam diri dianya sendiri, jadi dalam diri seseorang sendiri. Jadi dia takut kecemasan tersendiri mungkin karena dia biasanya ngikutin tren-tren terus tiba-tiba enggak, jadi dia takut apa nih nanti teman-temanku pada ikutan masa aku enggak, kayak gitu kan. Oke, nah jadi tadi udah faktornya, dampak dari seseorang tuh FOMO, apa dampaknya kira-kira? Saya Ibu. Oke, silakan Marta. Mungkin dampaknya bagi kita ya Bu, kalau misalnya kita jadi FOMO seperti itu, mungkin kita bisa terkena stres seperti itu, atau mungkin tadi yang Ibu bilang bahwasannya kita kecemasan Bu, takut ketinggalan zaman. Jadi mereka takut kita itu kayak dibilang-bilangin, jadi nanti stres sendiri Bu. Oke, betul ya, bagus apa yang dikatakan Marta, bahwasanya dampaknya itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Jadi dia bisa mungkin stres jadinya karena ucapan-ucapan orang yang masuk ke dalam telinganya, terus dia tidak cerna. Oke, bagus ya. Ada lagi yang lainnya? Sama ya. Jadi betul, tadi dampaknya itu bisa kesehatan mentalnya terganggu, terus mungkin dia jadi takut untuk keluar dari rumahnya mungkin. Jadi dia menyendiri di rumahnya karena dia nggak bisa ngikutin tren-tren yang ada gitu, betul ya. Oke, jadi cara mengatasi seseorang nih biar nggak FOMO tuh gimana? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Dengan mengurangi penggunaan media sosial, Ibu. Oke, betul ya. Jadi dengan mengurangi media sosial, jadi dia jangan terlalu mengikuti tren-tren yang ada mungkin ya. Jadi dikurangin penggunaan HP-nya, mungkin yang biasanya main HP selama 24 jam jadi dibatasi. Ada lagi yang lainnya? Sama Ibu. Sama. Jadi cara atau upayanya nih untuk mengatasi orang yang FOMO itu bisa dengan membatasi media-media sosialnya ya. Jadi dibatasi mungkin kapan bermainnya, terus FOMO tren-tren yang ada itu disaring lagi ya. Jadi kalau yang baik boleh nih diikutin, tapi kalau yang buruk-buruk ya jangan, kayak gitu, betul ya. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya FOMO itu merupakan kecemasan berlebihan pada sesuatu. Jadi pada kejadian-kejadian yang sangat-sangat tren-trennya pada zaman sekarang. Nah, jadi faktornya juga tadi banyak ya, bisa karena takut tertinggal zaman, terus takut dengan omongan orang, terus caranya bisa dengan membatasi media-media sosial yang ada. Nah, di sini tampaknya anak-anak Ibu ini kurang semangat ya. Iya, udah lelah ya. Oh, jadi lelah. Jadi Ibu punya ice breaking. Kayak gini nih ice breakingnya. Ibu bilang, Marina menari di atas menara. Ada yang tahu? Tidak. Boleh berdiri ya? Oke, biar nggak capek. Tadi kan duduk terus. Oke. Bisa sama-sama. Kalau Marina kayak gini. Marina menari di atas menara.
Oke, Adini tahu? Tidak, Bu. Oh tidak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sama-sama nih ya. Iya, Bu. Oke, biar Anda fokus semuanya. Pelan-pelan dulu ya. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Oke. Pula itu, Bu. Nggak apa-apa. Nara dia. Ini dibalik-balik ya, Nak. Biar Anda fokus ya. Pokoknya ingat aja kalau Marina ini saya gitu kan. Menari itu gini, kalau di atas gini, menara gini. Paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, sekali lagi ya. Marina menari di atas menara. Di atas menari. Menara Marina. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Boleh duduk ya. Oke, udah pada fokus belum? Sudah, Ibu. Oke, karena udah pada fokus, Ibu mau tanya hal apa yang Anda lakukan ke depannya atau komitmen Anda untuk ke depannya gimana? Ada yang mengungkapkan terlebih dahulu? Ya, Bu. Oke, silakan Adini. Mungkin kalau saya mengalami yang namanya FOMO itu, Bu, jadi saya lebih membatasi penggunaan media sosial saya. Terus saya mungkin juga mensaring-saring konten-konten yang seperlunya tidak perlu diikuti. Oke. Gitu, Bu. Oke, bagus ya. Menurut Adini itu ya dengan mengurangi media sosial, terus menyaring konten-konten yang ada. Ada lagi yang lainnya? Sama Ibu. Sama berarti ya. Jadi hal yang Anda lakukan ke depannya itu dengan menyaring informasi atau konten-konten yang ada. Jadi dunia Dunia maya. Oke, betul. Maaf ya Ibu nggak fokus Iya, ini. tidak apa-apa. Oke, jadi tadi udah menyaring, terus tuh membatasi, betul ya, bagus Anda semuanya. Nah, di sini Ibu memberitahukan bahwasannya kegiatan kita akan segera berakhir. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin meminta Ananda untuk apa nih kesimpulan pada kegiatan atau pembahasan kita hari ini? Ada yang mau? Oke, silahkan. Baik Ibu, jadi FOMO itu adalah kecemasan berlebihan yang kita tuh kayak merasa kita tuh nggak boleh ketinggalan zaman atau kayak kita tuh nggak boleh ketinggalan dengan orang-orang sekitar kita atau tren-tren yang sekarang ini. Nah, jadi kita tuh bisa untuk mengurangi atau menghindari FOMO itu dengan cara membatasi penggunaan sosial kita atau media sosial kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagus ya. Tadi apa yang dikatakan Ananda bahwasanya FOMO itu kalau berlebihan nggak boleh juga ya. Namanya kecemasan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Oke, ada lagi yang lainnya? Sama. Ibu mau tanya nih. Tadi kan kesimpulannya udah bahwasanya FOMO itu tidak baik, terus ada cara mengatasinya, dampak, terus faktor penyebab dari FOMO. Ibu mau tanya, kesan pada kegiatan hari ini itu apa? Menurut Ananda? Seru semuanya? Menyenangkan? Oke, semuanya merasakan itu? Iya, Ibu. Oke, semangat ya. Oke, jadi Ibu mau tanya apakah Ananda udah siap apabila ada kegiatan selanjutnya seperti ini, apakah Ananda bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, karena Ananda bersedia, boleh kita tentukan waktunya nih atau tempat untuk kegiatan selanjutnya. Ada yang mau mengajukan? Saya, Bu. Oke, silahkan Adini. Mungkin dari tempatnya dulu ya, Bu. Mungkin bisa di ruangan ber-AC aja, Bu. Oke, panas ya. Iya, Oke, Bu. nggak apa-apa, besok kita cari ya. Kemudian untuk jamnya, Bu, kan saya di sini ada masuk matkul, Bu. Reni, Bu. Jadi takut saya ketinggalan mata pelajarannya. Jadi maunya di siang hari aja, Bu, setelah isoma. Oke, setelah isoma ya. Oke. Nah, jadi menurut Adini itu maunya di ruangan ber-AC, terus setelah istirahat isoma ya. Ada lagi yang lainnya? Sama, Ibu. Sama. Jadi kita sepakati ya bahwasanya kegiatan kita itu di ruangan ber-AC, terus tuh siang hari setelah isoma. Oke, sepakat semuanya? Sepakat, Ibu. Oke, kalau harapan kedepannya gimana? Ada yang mau mengajukan harapan untuk kegiatan kita selanjutnya?
Mungkin topiknya atau ada apa nih? Minum atau gimana? Saya Ibu. Oke, ada dua. Siapa dulu? Akla dulu, nanti baru Marta ya. Silakan Kalau Akla. dari segi topik mungkin kita dari kami gitu Bu. Yang Oke, tadi kata boleh. Ibu, Topik bebas ya? Oke, Dari boleh. kami menentukan gitu Bu. Boleh. Oke, ada lagi tadi Marta? Kalau Marta Ibu pengennya kita bawa cemilan-cemilan gitu Ibu. Oke, Jadi biar cemilan. relax. Oke, boleh. Ada lagi yang lainnya? Sama ya, ya Bu. Oke, jadi harapannya itu Ananda semua mau topik bebas ya? Iya, Bu. Oke, boleh. Terus pada mau cemilan? Iya Ibu. Oke, besok ya. Ibu sediakan ya. Kita makan sama-sama. Boleh ya? Boleh Ibu. Oke. Es teh? Iya, Bu. Oke, besok ya es tehnya. Tapi lebih baik kita minum air putih ya. Iya Bu, yang dingin Bu. Ya, boleh, karena lebih sehat ya kalau air putih ya. Iya, Bu. Oke, boleh ya. Oke, Adini. Oke, Bu. Oke, jadi Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ananda yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini ada yang mau memimpin doa untuk menutup kegiatan kita? Boleh angkat tangannya? Saya, Bu. Oke, silakan Adini. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ananda semua yang sudah berpartisipasi mengungkapkan pendapatnya di sini. Ibu harapkan di kegiatan selanjutnya Ananda lebih semangat lagi, lebih banyak ini pendapat-pendapat nanti yang kita Ananda ajukan, terus kita cari bersama-sama pembahasan kita pada kegiatan selanjutnya. Nah, Ibu ucapkan mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan kata maupun perbuatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama.